Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang uji korelasi parsial dengan menggunakan program SPSS. Nah, di sini ada beberapa poin penting tentang uji korelasi parsial, di mana uji korelasi parsial bisa juga disebut dengan analisis korelasi Pearson dengan menggunakan variabel kontrol. Uji korelasi parsial bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dipengaruhi atau dikendalikan oleh variabel kontrol. Arah hubungan antar variabel dapat bersifat positif maupun negatif. Uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka asumsi normalitas data harus terpenuhi. Dalam uji korelasi parsial, skala data yang digunakan adalah interval atau rasio. Nah, baik, selanjutnya di sini saya memiliki contoh kasus untuk uji korelasi parsial, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas karyawan dengan kepemimpinan manajerial sebagai variabel kontrol, di mana penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja dengan produktivitas karyawan? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja dengan produktivitas karyawan dengan kepemimpinan manajerial sebagai variabel kontrol? Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS ya, kawan-kawan semua. Baik, di sini saya menggunakan SPSS versi 16 ya, kawan-kawan. Di sini datanya sudah terinput. Ada 65 data, yang artinya ada 65 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Nah, di dalam video ini saya akan melakukan dua uji statistik. Yang pertama, uji normalitas data, dan yang kedua, uji korelasi parsial. Nah, langsung saja saya akan melakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah sebaran data dari ketiga variabel berdistribusi dengan normal atau tidak. Caranya, kita bisa pilih analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu pilih one sample KS. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Ketiga variabel kita copy, lalu kita pindahkan ke kolom sebelah kanan atau ke kolom tes variabel list, lalu kita pilih OK. Nah, outputnya sudah keluar ya untuk output one sample Kolmogorov Smirnov test. Pada variabel disiplin kerja memiliki nilai asimsik to tailed sebesar 0,554. Untuk variabel produktivitas karyawan memiliki nilai signifikansi to tailed atau asimsik to tailed sebesar 0,563. Sedangkan untuk variabel kepemimpinan manajerial memiliki nilai asimsik to tailed sebesar 0,415. Nah, ketiga variabel ini memiliki nilai signifikansi atau memiliki nilai asimsik to tailed lebih besar dari 0,05, maka bisa ditarik ketiga variabel ini, yaitu variabel disiplin kerja, produktivitas karyawan, dan kepemimpinan manajerial. Distribusi datanya adalah normal. Nah, setelah kita mengetahui asumsi normalitas data sudah terpenuhi, selanjutnya saya akan melakukan uji korelasi parsial. Caranya, kita bisa pilih analyze, lalu pilih correlate, lalu pilih parsial. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Untuk variabel disiplin kerja dan produktivitas karyawan,
kita pindahkan ke kolom variabel. Sedangkan untuk variabel kepemimpinan manajerial kita pindahkan ke kolom controlling for. Lalu pilih option, kita checklist pada zero order correlation. Lalu di bagian missing value kita pilih exclude cache pairwise, lalu pilih continue, dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Baik, di sini untuk output uji korelasi parsial sudah muncul ya kawan-kawan semua, dan output ini sudah saya copy di file PDF. Nanti kita bisa menginterpretasi output ini di file PDF saja ya kawan-kawan semua. Kita menuju ke file PDF. Namun sebelum kita menginterpretasi output uji korelasi parsial, kawan-kawan semua harus mengetahui tentang pedoman derajat hubungan atau koefisien korelasi. Apabila nilai Pearson korelasi yang didapat sebesar 0,00 sampai 0,199, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat hubungan antar variabel adalah sangat rendah. Sedangkan untuk nilai Pearson korelasi sebesar 0,20 sampai 0,399, maka kesimpulannya hubungannya rendah. Dan apabila nilai Pearson korelasi sebesar 0,40 sampai 0,599, maka tingkat hubungannya adalah sedang. Sedangkan untuk nilai Pearson korelasi sebesar 0,60 sampai 0,799, maka tingkat hubungannya adalah kuat. Dan yang terakhir untuk nilai Pearson korelasi sebesar 0,80 sampai 1,00, maka tingkat hubungannya adalah sangat kuat. Nah, setelah kita mengetahui tentang pedoman derajat hubungan atau koefisien korelasi, selanjutnya kawan-kawan semua juga harus mengetahui tentang pedoman uji korelasi parsial. Di sini pedomannya ada dua ya kawan-kawan semua. Jika nilai signifikansi two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya ada hubungan secara signifikan. Dan jika nilai signifikansi two-tailed lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pedoman uji korelasi parsial, selanjutnya kita bisa menginterpretasi output uji korelasi parsial. Di dalam tabel ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada angka yang sudah saya kasih warna kuning. Untuk output non, nilai korelasi yang didapat sebesar 0,871 dengan nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,000. Sedangkan untuk output kepemimpinan manajerial, nilai korelasi yang didapat sebesar 0,857 dengan nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,000. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua masih bingung ya, kenapa saya menyarankan fokus pada angka-angka yang sudah saya kasih warna kuning. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis output ini secara detail. Di sini ada analisis output SPSS untuk output non. Didapatkan nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai korelasi sebesar 0,871. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja memiliki hubungan yang sangat kuat secara signifikan dengan variabel produktivitas karyawan tanpa adanya variabel kontrol, yaitu variabel kepemimpinan manajerial. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya kawan-kawan semua. Saya jelaskan ya kenapa saya bisa menarik kesimpulan bahwa hubungan antara kedua variabel, yaitu variabel disiplin kerja dengan variabel produktivitas karyawan, hubungannya sangat kuat. Nilai korelasi yang didapatkan sebesar 0,871. Nilai korelasi tersebut berada di antara 0,80 sampai 1,00 atau 1,00. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat hubungannya adalah sangat kuat. Nah, nilai korelasi yang didapat bernilai positif
maka memiliki arti semakin meningkatnya disiplin kerja, maka produktivitas karyawan juga akan meningkat. Nah, selanjutnya untuk output kepemimpinan manajerial didapatkan nilai korelasi sebesar 0,857. Nah, nilai korelasi yang didapat terjadi penurunan yang awalnya memiliki nilai korelasi sebesar 0,871 tanpa adanya variabel kontrol. Nah, setelah dimasuki variabel kontrol, nilai korelasi yang didapat sebesar 0,857. Namun, nilai signifikansi yang didapat masih sama, yaitu sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja memiliki hubungan yang sangat kuat secara signifikan dengan variabel produktivitas karyawan, dengan kepemimpinan manajerial sebagai variabel kontrol. Nah, bisa dimengerti ya kawan-kawan semua. Tadi kan nilai korelasi yang didapat sebesar 0,871 tanpa adanya variabel kontrol. Nah, setelah dimasuki variabel kontrol, nilai korelasi terjadi penurunan, yaitu sebesar 0,857. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kepemimpinan manajerial sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas karyawan. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya kawan-kawan semua. Apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal uji korelasi parsial dengan menggunakan variabel kontrol, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel YouTube saya. Barangkali ada yang membutuhkan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.